Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan coba membahas tuntas pada butir 19 terkait triangulasi data. Hal ini sangat penting bagi kepala sekolah, bagi tim pengembang sekolah, bagi tim akreditasi sekolah, dan bagi asesor bisa sebagai referensi. Mengingat pentingnya ini, ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng serta share kepada kawan-kawan yang lain agar mendapatkan notifikasi video-video berikutnya. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya langsung ke nomor butir 19? Mengingat saya untuk membahas ini berbagi tugas dengan Pak Hasbiul Furqon yang beliau menyelesaikan dari butir 1 sampai 18. Tugas saya butir 19 sampai butir 35. Nah, inilah yang nanti akan menjadi bahasan kita semua butir. Nah, untuk kali ini yang saya sampaikan khusus pada butir 19 dulu. Bapak Ibu sekalian, dengan Bapak Ibu mengetahui triangulasi data yang ada di butir 19 ini, maka Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri baik dokumen maupun performan dengan sebaik-baiknya. Sehingga pada saat divisitasi bisa mendapatkan level 4. Bapak Ibu sekalian, perlu saya mungkin kupas sedikit terkait dengan triangulasi data, Bapak Ibu. Triangulasi data itu adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan satu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Itu menurut Moleong tahun 2007 di halaman 330. Jadi bahwa Bapak Ibu sekalian, ketika kita melakukan visitasi, maka data atau untuk mendapatkan data itu bisa dilakukan dengan beberapa teknik, diantaranya adalah observasi, kemudian telaah dokumen, kemudian wawancara, dan angket. Namun, Bapak Ibu sekalian, ketika melakukan triangulasi data, tidak bisa semata-mata dari semua observasi, dokumen, wawancara, angket, terus dibagi 4, nggak bisa. Dibuat rata-rata, itu tidak bisa. Karena itu harus mendapatkan data jenuh pada setiap data yang akan ditentukannya. Itulah yang namanya triangulasi data. Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba di butir 19 ini, ketika kita melihat di level 4 ini ada dua kata kunci, guru mampu menyusun RPP, yang kedua adalah guru mampu menjelaskan tahapan penyusunan RPP. Kalau kita melihat guru mampu, artinya semua guru, sekarang berapa guru yang mampu. Kemudian kalau menyusun RPP yang memfasilitasi belajar aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan ini semua ada indikatornya masing-masing yang akan menjadi data atau dokumen nanti ketika kita mau melakukan olah data. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dari level 3 dan level 4, di sini nampak bahwa perbedaannya hanya di sini TIK. Kalau ketika guru membuat RPP-nya tidak memanfaatkan TIK sebagai sumber atau media, maka hanya di level 3. Apalagi kalau di level 2, Bapak Ibu, sangat luar biasa ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau yang 3 dan 4 itu mirip sekali, hanya bedanya satu tidak ada pemanfaatan TIK. Itu yang menjadi pembeda. Nah, saya mencoba Bapak Ibu membuat aplikasi tapi masih benar-benar masih draft karena mengingat kita ingin mendapatkan masukan-masukan dari kawan-kawan apakah kira-kira nanti seperti ini sudah sesuai apa belum. Yang pertama, kalau kita melihat dari kalimatnya adalah guru mampu, berarti semua guru. Maka saya ambil jumlah guru itu berapa dan guru yang membuat RPP berapa. Nah, kalau saya mau menanyakan ini, maka yang perlu saya tanyakan adalah di telaah dokumen ada berapa RPP-nya, tanya kepada kepala sekolah hasil supervisinya, tanya pada guru yang bersangkutan berapa yang dibuatnya, berapa guru yang membuatnya. Itu maksudnya seperti itu. Sehingga ketika kita mendapat dari 3 data itu, kemudian kita melakukan triangulasi. Oh, ternyata yang benar adalah bahwa data guru yang tepat ya sesuai dengan data itu yang mana, itu bisa kita simpulkan. Dari 20 guru ternyata 19 guru yang membuat RPP. Jadi kesimpulannya 95 guru yang menyusun RPP. Nah, seperti itu. Nah, data ini adalah benar-benar reduksi dari data sebelumnya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat Bapak Ibu, di sini ada yang kedua, di sini adalah guru mampu menjelaskan tahapan penyusunan proses dan refleksi proses penyusunan RPP-nya.
Nah, di sini kebetulan nanti di Sispena dipertanyakan ini di nomor 1, di pertama, di aspek yang pertama. Ini tambahan saja, aspek yang ini tambahan saya. Jadi pertanyaannya nanti tahapan penyusunnya bagaimana, komponen RPP itu apa saja, itu yang akan ditanyakan. Setelah mendapatkan jawaban itu baru kita bisa menyimpulkan, oh yang dibuat guru itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau sesuai dengan surat edaran menteri, atau itu namanya sesuai dengan edaran yang berlaku. Berarti kita checklist di sini. Toh ini yang kita tanya hanya di wawancara guru, yang lain tidak ditanyakan. Kalau memang sudah seperti itu, ya sudah seperti ini, maka RPP yang dibuat guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi kalau misalkan ternyata dia membuat seperti ini memang betul, tapi dia juga berdasarkan hasil refleksi. Hasil refleksi itu maksudnya bahwa guru semua ketika menyusun RPP itu melihat hasil RPP sebelumnya, setelah direfleksi atau dievaluasi ternyata RPP ini kurang tepat sehingga harus dirubah. Nah, ketika membuat RPP menggunakan refleksi seperti ini, maka di sini akan diisi seperti itu. Sehingga dia RPP yang dibuat guru adalah sesuai dengan ketentuan dan juga berdasarkan hasil refleksi. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Ya, ini akurat betul karena memang data. Tetapi ingat Bapak Ibu, ini wawancara benar-benar harus jenuh kita mendapatkan data yang akurat. Nah, seperti itu. Dan yang kita dapat data ini hanya diperoleh dari wawancara guru, maka bisa langsung kita simpulkan, oh jawabannya adalah ini ya, jawabannya adalah ini. Hanya 2 di sini, yaitu RPP yang dibuat guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan hasil refleksi sebelumnya. Gitu. Kemudian yang kedua, itulah yang namanya triangulasi. Kita melihat data dari mana saja. Sekarang kalau kita melihat begini, pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Di sini saya menentukan indikator ini nggak ngawur ya, berdasarkan sesuai ketentuan yang dibuat di dalam IASP. Jadi saya nggak ngawur, Bapak, melihat di sana. Sekarang kalau misalkan berdasarkan telaah dokumen kita lihat apakah pemanfaatan sumber belajar itu mana saja, kita baca RPP-nya. Jadi misal Bapak Ibu di sini di telaah dokumen dilihat bahwa pemanfaat lingkungan sekitar itu apa saja. Misalkan kebun sekolah nggak ada. Ya, kemudian halaman sekolah iya, perpustakaan iya, koperasi sekolah tidak, kantin tidak, kita delete. Kemudian barang bekas nggak ada, misalkan ya, misal saja. Membuat alat sederhana nggak ada, misalkan. Kemudian mengunjungi bengkel juga nggak ada, atau home industry juga nggak ada, misalkan. Atau ada yang lain tulis di sini, kalau ada yang lain ditulis, kemudian nanti di sini checklist gitu ya. Kalau ada yang lain gitu, kalau nggak ada ya sudah seperti ini. Maka ditemukan seperti ini. Itu berdasarkan dokumen. Kemudian berikutnya, ketika kita wawancara dengan guru, ya kita lihat wawancara dengan guru. Ketika wawancara dengan guru, kita bisa lihat Bapak Ibu. Nanti apakah memanfaatkan ini apa tidak, tergantung Bapak Ibu kita dapatkan data betul-betul sesuai dengan itu. Maka ini harus kita pastikan Bapak Ibu. Apakah memanfaatkan gedung sekolah, kebun sekolah atau tidak? Tidak, misalkan ya. Kemudian koperasi sekolah juga tidak, misal ya. Ini saja, misal saja. Hanya ini misalkan, misal saja seperti itu. Dari data ini baru kita simpulkan Bapak Ibu. Berdasarkan data telaah dokumen dan wawancara guru kita simpulkan bahwa kebun sekolah tidak dimanfaatkan sebagai sumber. Kemudian halaman sekolah perpustakaan. Kemudian koperasi tidak, yang lain juga tidak. Ini misal seperti ini. Ini adalah kesimpulan akhir Bapak Ibu. Ini adalah triangulasi datanya di sini. Oke, seperti itu. Begitu juga Bapak Ibu untuk yang di pemanfaatan TIK. Nah, pemanfaatan TIK itu kalau sesuai dengan di instrumen bahwa yang akan dilihat berdasarkan telaah dokumen, wawancara kepala sekolah, wawancara guru, wawancara siswa untuk membuktikan benar atau tidak. Nah, misalkan kita temukan seperti ini deh, misalkan sama seperti ini. Kemudian yang TIK, kemudian pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, di sini atau kalau itu dilihat di butir 12 juga seperti itu. Di antaranya ada membaca, bertanya, diskusi, praktek, menggunakan media, melakukan pengumpulan data informasi, menganalisis, mengkomunikasikan gagasan. Misalkan yang ke-8 itu tidak kita hapus misalkan. Yang ini kalau ada tulis, kalau ada yang lain tulis nanti terus dicentang di sini, misal. Nah, dari data ini kita peroleh Bapak Ibu. Baru kita simpulkan lagi. Nah, yang jadi kendala itu nanti ketika kita telah dokumen seolah-olah lengkap, begitu kita tanyakan kepada guru ternyata tidak lengkap. Ternyata dia nggak melakukan mengkomunikasikan ini nggak ada. Berarti yang lebih valid yang ini kan?
Nah, kesimpulan kita ketika kita mengambil data, maka juga hanya sampai di sini. Itu Bapak Ibu. Ya kan? Itu. Ini triangulasi datanya, berdasarkan data ini kemudian kita cross check Bapak Ibu. Triangulasi data. Kemudian yang berikutnya penggunaan metode, media, dan sumber. Di sini karena di sana ditentukan bahwa pembelajarannya aktif, kreatif, dan inovatif Bapak Ibu. Nah, di sini bisa kita lihat Bapak Ibu, metode apa saja yang digunakan. Bisa ditulis nanti di sini, kalau kurang silakan ditulis di sini panjang, koma-koma ke belakang nggak apa-apa. Kemudian untuk penggunaan media juga seperti itu, misalkan ini perancang penelitian sebenarnya tidak, misalkan ya ini tidak, ditelaah dokumen nggak ada, misal. Kemudian melakukan tugas proyek, iya, pembelajaran proyek, iya, pembelajaran proyek, oke, ini juga iya, misal. Berarti ini ya, kita lihat. Oke. Kemudian di sini Bapak Ibu untuk penggunaan media yang digunakan PPT sama video, misalkan hanya dua, yang ini tidak ada, misalkan ini kita hapus. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Ini nanti menjadi kesimpulan Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya sumber yang digunakan, buku sama narasumber, mungkin yang dua ini nggak ada, misal ini juga nggak ada. Ini sumber bahan yang digunakan adalah buku dan narasumber saja, nggak ada yang lain, ya seperti itu. Yang lain ini tidak ditanyakan. Nah, berdasarkan data ini kita simpulkan di triangulasi data. Berarti di sini karena hanya ada data itu, misalkan saja kita ambil misalkan di sini, ya. Kemudian yang ini hanya ada dua, oke. Kesimpulan di sini juga hanya ada dua, misal. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Belum dihapus ya. Oke, misalkan seperti ini. Ternyata itu yang digunakan. Sehingga Bapak Ibu, nanti kesimpulannya secara otomatis masuk di sini. 95% menyusun RPP 1 berpusat pada siswa yang dilakukan dengan cara apa saja, itu sesuai di sana tadi, kesimpulan ini. Kemudian yang berikutnya, pemanfaatan lingkungan ternyata hanya menggunakan ini. Yang keempat adalah pemanfaatan TK, ini e-book dan e-library, karya ilmiah, artikel, video, media, misal. Ya, misalkan seperti itu. Kemudian RPP yang dibuat guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan hasil refleksi proses pembelajaran sebelumnya. Ternyata ada 115 kata. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini jadi ketika triangulasi data itu benar-benar berdasarkan data-data atau fakta-fakta yang ada di sekolah itu. Jadi antara sekolah satu sekolah lain tentu beda jauh, belum tentu sama ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu barangkali mudah-mudahan manfaat itu untuk mencoba. Saya baru mencoba, mungkin ada masukan-masukan dari kawan-kawan, nanti silahkan kalau ada masukan, karena ini mau dibuat, barangkali nanti kalau sudah selesai bisa di-share, tapi kalau sekarang ini ya tentunya belum. Membuat satu aja lamanya minta ampun ya. Itu Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.